Pahami tujuan hidup untuk menghadapi masalah kehidupan. Jika kita bertanya tentang tujuan hidup, yang perlu kita pahami pertama kali adalah mengapa Sang Pencipta menghidupkan kita. Kehebatan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan segala bentuk yang memiliki tujuan dan fungsinya. Bahkan Tuhan telah menentukan takdir kita mulai dari lahir sampai kita mati. Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya. Salah satu bentuk hasil dari mengabdi tersebut adalah mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya atas dasar pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari pahala ini yang akan menentukan tempat hidup kita setelah kematian, yaitu surga atau neraka. Saking sayangnya Tuhan terhadap manusia, maka Tuhan memberikan kita ujian hidup yang sering kita anggap sebagai masalah kehidupan. Tuhan tidak menitipkan ujian hidup kepada kita, kecuali hanya kita yang mampu menghadapinya. Masalah yang kita hadapi merupakan bentuk pendidikan dari Tuhan yang memberikan pengalaman, sehingga kita semakin siap untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Adanya ujian hidup juga mengingatkan kita sebagai manusia, bahwa bukan kita yang paling hebat, melainkan adanya Tuhan yang menentukan segalanya. Mari kita ingat kembali, sampai saat ini sudah berapa banyak masalah yang kita hadapi dan masalah tersebut dapat teratasi dan bisa terlewatkan. Jika pada saat ini kita merasa sedang menghadapi masalah yang besar, yang mungkin sulit untuk dijalani, coba bayangkan beberapa tahun ke depan, di mana kita menghadapi masalah yang baru, dan masalah saat ini sudah terlewatkan. Langkah awal untuk menghadapi masalah adalah ikhlas. Untuk mendapatkan keikhlasan, ingatlah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang telah menentukan takdir kita. Untuk itu, serahkan masalah hidup kita kepada Tuhan, dan yakinlah yang diberikan Tuhan merupakan jalan takdir. Serta Tuhan yang akan menuntun kita untuk melewati takdir ini dan memberikan petunjuk jalan keluar dari permasalahan ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah berdoa. Jalan hidup sebagai manusia adalah pilihan kita berdasarkan perjanjian kita dengan Tuhan. Sejak kita di dalam kandungan ibu yang berusia kandungan 4 bulan, Tuhan meniupkan roh kekandungan dan menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Tuhan yang kamu sembah? Dan dengan itu saya akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta saya berikan, kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh saya anugerahkan, kamu ingin rezeki saya tampilkan, kamu salah saya maafkan, kamu dosa saya ampuni." Maka kita mengatakan, "Ya Tuhan, saya siap tanpa pertimbangan lagi, saya yakin, saya akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan mohon nanti saat saya terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang saya inginkan, kalau saya butuh saya akan minta, kalau saya sakit saya akan mohon disembuhkan. Kalau saya salah saya akan mohon dimaafkan. Kalau saya berdosa saya mohon diampuni ya Tuhan." Inilah perjanjian Tuhan dengan kita. Jadi, tetaplah selalu berdoa dan yakinlah Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan cara Tuhan, karena itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang manusia butuhkan, bukan yang manusia inginkan. Jika kita merasa doa kita belum terkabul, mungkin Tuhan memberikannya dengan jalan lain, atau Tuhan akan mengabulkannya di waktu yang tepat. Sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang minta dibelikan motor kepada orang tuanya. Tapi tentu orang tuanya tidak mengabulkan permintaan anaknya, karena anaknya belum pantas atau belum mampu untuk mengendarai motor. Bahkan jika mengendarai motor tersebut, dapat mencelakakan anaknya. Seperti itulah Tuhan dalam mengabulkan doa kita. Tuhan mungkin belum mengabulkan karena waktunya belum tepat. Kita harus percaya bahwa masalah kita diberikan jalan keluar dari Tuhan.
Hal yang kemudian harus kita lakukan adalah ikhtiar atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi ingatlah, dalam berusaha untuk menyelesaikan masalah harus dengan jalan yang baik dan benar. Tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Lakukan sesuatu hal meskipun sedikit, maka akan merubah kehidupan kita. Setiap yang kita lakukan saat ini, pasti dapat menentukan kehidupan kita ke depannya. Maka, berpikirlah dengan cermat sebelum melakukan sesuatu, dan berpikirlah tentang baik buruknya hal yang akan kita lakukan. Jangan pernah berpikir yang kita lakukan akan sia-sia, karena setiap yang kita lakukan merupakan pengalaman yang terbaik, sehingga kita lebih kuat dan mantap untuk melakukan hal lain nantinya. Jangan takut untuk mencoba, karena jika kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu di mana letak kesalahan atau kelemahan yang harus diperbaiki. Dan ingatlah, yang kita lakukan harus sesuai dengan tujuan hidup yaitu hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan mempermudah usaha kita, sehingga menjadi pahala yang banyak.